Hai teman-teman guru Indonesia, welcome back to my channel. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara deploy Office 365 di sekolah kita. Yuk kita mulai. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman TOT Guru Inovatif Microsoft semua, selamat siang. Semoga siang ini masih tetap semangat ya belajarnya ya. Teman-teman, untuk siang ini adalah sebenarnya materi pamungkas ya, materi Office 365 deployment ini materi pamungkas yang mungkin banyak ditunggu-tunggu sama teman-teman karena deployment Office 365 atau pemasangan Office 365 ini sebagai kelanjutan dari TOT ini. Maksudnya Office 365 deployment ini maksudnya gimana sih? Maksudnya kita akan memasang Office 365 ini di sekolah kita masing-masing supaya panjenengan nanti tidak menggunakan akun guru inovatif selamanya gitu ya. Selama ini kan panjenengan menggunakan akun guru inovatif itu hanya panjenengan sendiri. Nah, nanti kalau misalnya panjenengan sudah kembali ke sekolah dan ingin menerapkan Office 365 di sekolahnya, maka panjenengan dan siswa itu harus memiliki akun Office 365. Nah, kalau bisa menggunakan domain sekolah masing-masing. Begitu. Jadi ini kelanjutan dari TOT nanti. Nah, Microsoft menyediakan layanan Office 365 ini untuk pendidikan atau untuk sekolah-sekolah ini secara gratis. Ya, jadi memang programnya Microsoft ya untuk memberikan layanan Office 365 yang versi online ini secara gratis bagi sekolah-sekolah yang memiliki website aktif dengan domain .schh.id. Dengan kita sudah memiliki atau memasang Office 365, maka nanti Office 365 di sekolah itu kita bisa gunakan baik untuk keperluan belajar mengajar atau untuk keperluan administrasi lainnya. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh layanan Office 365 untuk pendidikan yang mungkin sedikit banyak sudah sekilas gitu sudah Bapak Ibu lihat ya ketika login ke portal.office.com. Ini adalah fitur-fitur yang disediakan secara gratis dan online. Sebenarnya ada Office 365 yang versi offline Bapak Ibu, tetapi itu berbayar. Tetapi harganya sangat murah gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu memang tertarik untuk menginstal Office 365 di sekolah yang offline, nah nanti panjenengan bisa mengontak ke Pak Yuce ya, atau ke Pak Andri atau ke Pak Mansur ya yang Fellow ya, Microsoft Fellow. Jadi nanti panjenengan kalau misalnya maksudnya tidak hanya ingin menikmati yang online tetapi juga offline yang akan diinstal di lab misalnya ya, atau untuk personal PC misalnya ya. Nah, itu panjenengan bisa membeli yang versi offline, bisa mengontak Pak Yuce, Pak Mansur atau Pak Andri. Itu. Nah, ini adalah fitur Office 365. Di sini ada icon admin Bapak Ibu. Coba dilihat ya. Di bawah itu ada icon admin. Kalau panjenengan di fiturnya punya panjenengan, akun panjenengan mungkin tidak ada. Nah, ketika panjenengan nanti sudah memasang Office 365 di sekolah, panjenengan jadi adminnya, nanti panjenengan akan mendapatkan fitur admin ini yang di bagian bawah ini ya. Nah, ini adalah aplikasi Office Online yang bagian atas kiri ini. Teman-teman kemarin sudah sedikit banyak sudah mencoba-coba gitu ya PowerPoint online. Kemudian kemarin juga sudah menerima email dari saya untuk redeem code menggunakan Outlook. Kemudian Excel mungkin sedikit banyak ketika kita praktek di pembuatan form ketika kita ekspor. Nah, itu nanti panjenengan juga berkutat dengan Excel dan Microsoft Word. Ada satu yang belum Bapak Ibu ya, jadi OneNote Class Notebook yang belum saya sampaikan.
Kemudian ini ada layanan Office 365 di bagian bawah. Ini ada Teams, ada Sway, kemudian ada Form, ada Planner, ada SharePoint, dan seterusnya. Nah, ini adalah syarat untuk deployment. Jadi syarat wajib. Mungkin ada pertanyaan, gimana sih supaya sekolah kita atau kita bisa menggunakan Office 365 yang gratis? Nah, syaratnya utama adalah sekolah panjenengan punya website yang aktif dengan domain .schh.id. Kalau misalnya sekolah panjenengan sudah punya web, kemudian misalnya jarang diupdate, katakanlah ya, jarang diupdate, tetapi masih aktif, itu tidak ada masalah. Yang penting jangan kosong gitu ya. Biasanya kalau ada sekolah yang buru-buru ingin deploy gitu ya, kemudian membuat web, kemudian websitenya masih kosong meskipun sudah aktif tapi masih kosong, nah itu akan ditolak sama Microsoft nanti, dianggap itu tidak aktif gitu ya. Nah, kemudian proses deployment-nya nanti gimana Bapak Ibu? Pertama, jadi nanti yang melakukan deployment itu siapa? Ketika misalnya panjenengan, sekolah panjenengan ingin memasang Office 365, itu siapa yang melakukannya? Nah, ini panjenengan bisa meminta tolong sama master trainer atau sama tim Microsoft, atau panjenengan bisa melakukan sendiri melalui admin web sekolah. Jadi ini kalau bisa itu yang mendeploy adalah admin website sekolah, karena ini nanti ada kaitannya dengan setting di kontrol panel. Nah, itu biasanya yang memiliki akses itu adalah administrator website sekolah, gitu ya. Jadi makanya ketika biasanya itu kalau ada teman yang minta deploy, misalnya ada teman yang habis pelatihan, kemudian pengen deploy, kemudian japri saya akan tanya langsung apakah panjenengan adminnya website sekolah. Kalau enggak misalnya gitu, kalau enggak, tolong saya langsung hubungkan dengan pihak admin web sekolah. Karena kalau enggak nanti bulat aja. Misalnya saya minta ditambahkan misalnya X record melalui cPanel, jenengan enggak bisa misalnya. Nah, itu harus ada kontak dengan admin web. Atau panjenengan bisa langsung pasrahkan ke pihak Microsoft, misalnya pihak master trainer misalnya, pokoknya saya pasrah, saya minta dideploykan, ini akses ke panel misalnya seperti itu. Nah, itu bisa seperti itu. Saya biasanya lebih senang kalau gitu, pasrah gitu, ada akses ke ini ke cPanel Pak, ya ada Bu ini, nah itu malah cepat sekali kalau seperti itu. Jadi udah langsung dan biasanya itu. Kemudian waktu deployment itu lama nggak? Sangat cepat ya, sangat cepat kalau waktu deployment. Jadi tidak butuh waktu sampai sehari. Ya, kalau saya biasanya tuh nggak sampai sejam, itu sudah langsung done gitu ya. Sudah. Biasanya yang agak lama itu adalah verifikasi kepemilikan domain sama Microsoft. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah registrasi layanan. Jadi sebelum bisa menikmati Office 365, kita nanti harus registrasi dulu, nanti ada prosesnya ya, saya jelaskan. Kemudian langkah kedua adalah verifikasi domain education. Jadi ketika registrasi, nanti kita harus memasukkan domain sekolah untuk diverifikasi. Kalau memang domainnya itu eksis, maksudnya ada, maka bisa lanjut ke proses selanjutnya, yaitu setup domain. Nah, untuk setup domain ini berarti panjenengan sudah berhasil, maksudnya registrasi itu sudah di-approve gitu ya. Tinggal melakukan pengaturan-pengaturan aja yang sebenarnya itu bisa dilakukan, maksudnya tidak terlalu rumit. Yang paling rumit itu biasanya adalah diverifikasi domain ini. Karena ini kalau misalnya panjenengan tidak berhasil sinkronisasi antara website dengan kode MX record atau text record yang dikasihkan Microsoft, itu nanti nggak nyambung gitu ya. Jadi harus ada verifikasi domain education dulu. Kemudian setelah setup domain, setelah itu baru company branding. Kalau company branding itu berarti sudah eksis, sudah selesai proses deployment, kemudian tinggal menggunakan. Nah, ini adalah proses deployment ya. Nah, sekarang bagaimana registrasi tenant Office 365?
Nah, sekarang ini adalah proses pertama, yaitu registrasi. Bapak Ibu mohon maaf, ini nanti saya tidak akan langsung praktek dikit gitu ya. Saya khawatir koneksinya lemot, kemudian tidak berhasil karena proses deployment ini sangat riskan, karena akun yang akan kita buat itu harus benar-benar valid, domain yang akan kita masukkan juga harus benar-benar valid. Jadi tadi sudah saya coba, semua proses yang saya jelaskan di sini sudah saya uji coba tadi pagi. Jadi fitur-fitur yang saya sampaikan di sini adalah fitur yang paling update ya. Jadi kalau panjenengan pernah mendownload misalnya ya, atau lihat di YouTube gitu ya, lihat di YouTube proses deployment Office 365 itu mungkin fitur atau tampilan yang masih lama gitu ya. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah yang paling update karena saya melakukannya tadi pagi. Makanya tadi pagi saya tidak pegang WA group sama sekali, nggak jawab tim sama sekali karena saya fokus untuk proses deployment ini. Jadi mohon teman-teman tidak, Bu Amiro kok nggak praktek, jangan, karena ini sudah saya praktekkan dan insya Allah dan sudah saya lakukan tadi ya. Oke, sekarang untuk registrasi tenant Office 365 pertama, panjenengan harus menuju ke alamat website ini yang di atas ini. Ini kalau diklik nanti panjenengan akan dibawa ke sebuah halaman yang ada tulisannya ini, dapatkan Office 365 gratis untuk seluruh sekolah Anda. Saya tidak capture semua, saya capture yang penting saja, yaitu di bagian mulai secara gratis. Silakan panjenengan klik. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini sama persis ya, tampilannya sama persis teman-teman ya. Akan muncul seperti ini. Di sini ada tulisannya organisasi Anda pengelolaan penggunaan amiro@guruinovatif. Karena waktu saya registrasi ini, saya membuka akun Guru Inovatif saya gitu. Itu diabaikan saja. Yang penting jenengan klik buat akun baru, silakan diklik. Nanti munculnya akan seperti ini. Munculnya akan seperti ini. Silakan panjenengan tuliskan di sini atau dipilih Indonesia. Ini tadi waktu saya cek otomatis Indonesia gitu ya, otomatis Indonesia, maka dia bahasanya bahasa Indonesia. Nanti mungkin panjenengan mendapatkan yang bahasa Inggris, sebenarnya sama saja, hanya bahasanya yang berbeda. Tetapi kalau misalnya panjenengan menggunakan link ini, yang ID ini ya, nah ini insya Allah nanti bahasanya menggunakan bahasa Indonesia, persis seperti yang saya sampaikan ini. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian di bagian atas ini ada Indonesia, harus dipilih ya Indonesia karena kita sudah menggunakan link tadi, otomatis dia ke Indonesia. Kemudian di sini ada first name, silakan tuliskan nama admin, misalnya saya ya sebagai admin Office 365 nanti, silakan tuliskan first name-nya, kemudian last name-nya. Kalau tidak punya last name, nggak tahu diisi apa begitu. Saya sebenarnya nggak punya last name juga. Saya isi nama ayah saya, Adnan gitu ya. Bukan suami itu ya, nama ayah saya Adnan. Nah, yang bagian yang penting adalah di bawahnya ini, email. Silakan tuliskan email Anda yang bisa dihubungi. Ini penting. Panjenengan sebenarnya bisa menggunakan email apapun. Tetapi saya sarankan silakan menggunakan email dengan domain sekolah yang akan didaftarkan. Ini akan mempermudah panjenengan untuk proses deployment. Ini benar-benar mempermudah. Kalau panjenengan pakai email yang Gmail atau Outlook atau Hotmail dan seterusnya, panjenengan akan dibulet-buletkan kemana-mana ya. Jadi tolong kalau misalnya panjenengan registrasi Office 365, gunakan email yang di bawah domain sekolah. Kalau misalnya tidak ada, belum punya, misalnya bikin dulu sebentar aja kok pakai webmail ya. Yang penting belakangnya adalah nama domain sekolah teman-teman, gitu ya. Nah ini di sini di email di alamat email ini. Kemudian di bawahnya ini adalah nomor HP yang bisa dihubungi. Kemudian di bawahnya lagi adalah institusi yang akan mendeploy. Oke. Kemudian di bawahnya lagi ini adalah jumlah orang atau jumlah orang yang ada di sekolah ini kira-kira berapa. Nah, kalau di sekolah saya kan sekitar ada 1.600-an gitu ya. Maka saya pilih di sini jumlah peserta didik itu sekitar 1.000 orang lebih. Nah, ini
pilihan yang paling bawah ya, ini paling banyak. Silakan dipilih. Misalnya kalau sekolah panjenengan itu hanya sekitar 400 orang, nah itu pilih aja ring yang sudah disediakan itu yang kira-kira mencakup 400 orang. Oke, paham ya? Selanjutnya silakan klik tombol berikutnya. Kalau saya sudah klik tombol berikutnya, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Buat ID pengguna Anda. Di sini panjenengan harus membuat email tinen ya, email tinen itu email penyewa layanan Office 365 ini. Di sini saya tuliskan, di sini kalau bisa itu nama adminnya ya. Di sini saya tuliskan Amiro. Kemudian di tengahnya ini ada kosong sebenarnya. Kalau ini sudah saya isi Bapak Ibu ya. Saya tuliskan nama domain sekolah. Nama domain sekolah misalnya SMKN3JMB atau tadi saya coba SMKN3JBG sudah saya pakai ya, yang sudah eksis di sekolah saya itu saya pakai itu. Maka saya gunakan yang lain SMKN3JMB. Kemudian di belakangnya ini otomatis ada tulisannya .onmicrosoft.com. Nah, ketika jenengan mengisikan ini ditunggu sebentar sampai ada centang warna hijau ini Bapak Ibu. Centang warna hijau. Kalau misalnya tidak available atau tanda silang merah, itu jenengan harus cari lagi yang lain. Sampai ada centang warna hijau. Jika sudah langsung verified gitu ya, maksudnya available, jenengan tuliskan passwordnya di bawah ini ya, 2 kali password. Silahkan di-create password terserah ya. Selanjutnya jenengan beri centang di sini. Saya ingin Microsoft membagikan ini. Nah ini jenengan centang. Setelah itu pilih buat akun saya. Bisa dipahami ya? Oke. Setelah itu, nah saya jelaskan dulu. Ini nanti email. Ya, nama akun ini ya, amiro@smkn3jmb onmicrosoft.com. Ini adalah email atau akun yang sangat penting. Ini berarti nanti panjenengan itu mendaftarkan sekolah ini, kemudian Microsoft memberikan akun sementara ya, akun tenant tadi itu adalah namanya ini. Namanya amiro@smkn3jmb.onmicrosoft.com. Ini nanti akun atau username yang akan kita gunakan untuk login pertama kali di portal.office.com gitu ya. Jadi ini sangat penting. Jadi harus diingat-ingat, jangan sampai lupa saya tadi pakai apa ya. Nah, jangan sampai ya. Tapi nanti pasti diperingatkan kok di situ ya. Silakan klik buat akun saya. Selanjutnya nanti tampilannya akan seperti ini. Buktikan bahwa Anda bukan seorang robot gitu ya. Nah, di sini panjenengan harus menuliskan nomor HP yang bisa dihubungi. Jadi kirimi saya ini untuk verifikasi aja bahwa yang mendaftar ini bukan bot gitu ya. Jadi benar-benar orang gitu ya. Silakan masukkan nomor HP-nya di sini. Kemudian silakan pilih kirimi saya SMS atau telepon. Jadi nanti dua-duanya kalau misalnya salah satu dipilih ya. Dua-duanya itu akan menginformasikan kode yang harus panjenengan ketikkan di sini. Nah ini buktikan bahwa Anda bukan robot. Jadi ketika saya mengisikan nomor HP di sini, kemudian saya klik kirim saya SMS, maka saya akan menerima SMS, bukan WA ya, SMS dari Microsoft yang isinya adalah kode yang harus panjenengan tuliskan di sini. Ya. Setelah panjenengan tuliskan kode di sini, kemudian silakan klik berikutnya. Oke. Nah, selanjutnya Microsoft akan memverifikasi apakah kode yang dimasukkan itu betul atau enggak. Ini prosesnya ya, menyelesaikan pendaftaran Anda seperti ini. Simpan info ini, Anda akan memerlukannya nanti. Nah, ini penting ya. Jadi jangan sampai nanti kita lupa, ini sudah saya ingatkan tadi ya, ID pengguna Anda ini jangan sampai panjenengan lupa. Ini sudah diingatkan lagi, simpan ini, Anda akan memerlukannya nanti. Ketika kita sudah menyelesaikan pendaftaran, tunggu sebentar.
Kemudian akan ditampilkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah akun Anda sudah siap seperti ini. Silakan login ke portal.office.com, ini halamannya ya, halaman masuknya. Kemudian akun yang digunakan untuk masuk ke portal.office.com adalah akun ID pengguna yang ada di bawah ini. Ini akun untuk nama tenannya ya. Oke, silakan klik Anda sudah siap, silakan diklik. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau sudah nanti, nah ini proses yang kedua yaitu verifikasi domain.